Welcome to Memutus Rantai Podcast bareng gue Anissa. Gue Yuda, dan kali ini kita bersama Gue Brenda Andrina. Hai, aku Olivia Luis. Hari ini kita bahas apa Mbak Nisa? Kita bahas lahir miskin bukan salahmu, mati miskin itu salahmu. Kita googling siapa yang ngomong ini agak sulit ya ternyata. Keras banget. Katanya yang mempopulerkan kalimat tersebut tuh Yuda. Bukan Bukan ya? Bill Gates katanya. Katanya itu kan Katanya. tapi itu juga kayak kurang yakin ya. Kurang yakin. Beda-beda nih. Gue kayak nanyanya ke ChatGPT aja, jangan ke saya. Gue nyerah juga. Cuma katanya yang Bill Gates tuh sering ngomongin itu di setiap seminarnya. Nah dari Kak Olive dan Kak Brenda, pandangannya terhadap kalimat tersebut tuh gimana? Setuju atau enggak? Apaan dah? Enggak, sebelum itu gue mau tanya dulu sebenarnya definisi kayak menurut lo apa? Oh ini ya. nih, gini aja deh, definisi kaya adalah bisa memenuhi semua kebutuhan Oke. tanpa terdesak gitu, kayak perlu minjem duit sama orang, itu kan udah berarti udah nggak kaya gitu. Kalau Kanisa? Apa sih definisi miskin? Miskin, namanya? Kayak dan Definisi miskin. kaya udah bisa sampai tersier aja sih, udah nggak primer sekunder lagi, tapi lo udah bisa liburan di rumah AC-nya setiap ruangan, ya kan? Pokoknya udah di Kayaknya tersier terlalu deh. berlebih deh. Atau itu banyak lah definisinya, yang penting sih udah semua kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kalau Iya. menurut Brenda? Kaya ya, bisa punya waktu luang mau ngapain aja. Pas mau duitnya ada gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya semua orang punya peluang yang sama nggak untuk sukses gitu kan? Poinnya dari si lahir miskin itu bukan salahmu, tapi mati miskin itu salahmu, kan nyalahin orang atas kejadian sepanjang hidupnya gitu kan? Betul. Kalau lo sampai mati masih miskin, berarti salah lo pas hidup ngapain aja gitu. Padahal Nah ya, kalau ini udah setuju atau enggak sama kalimat tersebut? Kalau Iya, gue tentu sejujurnya tidak. gue nggak setuju. ya tentu tidak dong. Lu nggak juga? Enggak juga dong. Karena? Kenapa? Karena banyak banget faktor yang bikin orang tuh jadi miskin sepanjang hidupnya, bukan karena dia nggak kerja keras. Kalau orang yang paling kerja keras adalah orang paling kaya, maka orang-orang yang jadi kuli bangunan, ya kan, berat banget kerjanya, keras banget, maka dia akan jadi paling kaya. Tapi kan tidak gitu. Banyak banget faktor yang bikin orang jadi miskin atau jadi kaya, nggak bisa cuman gara-gara lo nggak berusaha doang gitu. Iya deh, dan gue tuh sempat baca ada penelitiannya kan yang bilang orang yang terlahir miskin kemungkinan besar saat dewasanya akan sama miskinnya waktu sama kayak dia kecil. Karena ya itu akses pendidikannya jauh lebih susah dibanding yang dari kecil udah kaya. Terus stunting kan katanya juga jadi masalah karena dari kecil lu kebutuhan gizinya nggak terpenuhi dan yang bikin perkembangan lu jadi terhambat, terus jadinya nggak punya kesempatan ke tempat-tempat yang jauh lebih baik karena yaitu gizinya nggak terpenuhi, otaknya nggak berkembang buat dapat pendidikan yang baik, juga jadinya udah terputus di sana gitu. Jadi kalau nyalahin mati miskin salah lu tuh ya kalau itu mungkin di negara yang ini ya, negara yang semuanya aksesnya kebutuhannya udah di cover sama negara, mungkin itu bisa jadi karena kesempatannya kan bisa jadi kalaupun nggak sama nggak terlalu beda jauh, tapi kan di sini kesempatan dari orang yang lahir di Jawa sama yang lahir di Sulawesi aja udah beda jauh gitu. Jadi itu mungkin kalimat itu benar kalau negaranya tuh negara yang udah mapan lah, udah ya mungkin negara yang sering dijadiin contoh kan negara Skandinavia, Amerika dan lain-lain gitu. Kalau masih yang kayak negara berkembang kayak kita, ya pasti ya salahnya tuh udah sistematik banget, bukan cuma pribadinya sendiri gitu. Kalau dari gue ya. Kalau menurut gue sih ya kayaknya yang dibilang kalau mati miskin itu salah lo, sebenarnya lebih ke usahanya nggak sih? Kayak lo tuh salah kalau misalkan sepanjang hidup lo nggak berusaha untuk menaikkan taraf hidup lo yang lebih baik gitu loh. Jadi bukan lu salah kalau lu mati dengan harta segini, tapi lu salah kalau sepanjang masa muda lu nggak berusaha gitu. Oke. Dari Oli. Nah, kalau tadi kan gue nanya dulu tuh, kayak definisi kaya versi lu tuh apa gitu kan. Jadi artinya kan bahwa kita semua sama-sama kaya tuh nggak mesti lu punya 1 juta US dollar, nggak mesti lu punya ratusan miliar gitu kan. Kalau gue sih kayak versi gue tuh suka banget Navarra Pinkat adalah ketika dia bilang kaya itu adalah ketika lu bisa beri apapun tanpa lu terhindar, tanpa lu terkena tekanan finansial gitu. Contoh nih, bokap lu udah sakit nih, tua, komplikasi, anak-anaknya nggak bisa nungguin, lu bisa bayar suster.
Oke. Tapi dengan lo bayar suster, lo tetap masih bisa nabung tiap bulan. Menurut gue itu kaya. Oke, benar. Gitu. Jadi nggak ada tekanan finansial. Jadi dalam arti adalah mati nggak kaya bukan berarti lo harus punya ratusan miliar atau jutaan US dollar. Tapi hidup lo tuh bener-bener layak. Lo bisa memenuhi semua kebutuhan hidup bahkan tersier dan nggak ada tekanan hidup. Itu menurut gue. Jadi kalau gue setuju sama kalimatnya ya. Dalam artian adalah Kalimatnya itu bukan mati dalam keadaan kaya tapi mati dalam keadaan miskin. Apa? Iya, mati dalam keadaan miskin adalah kesalahan lo kan. Itu gue setuju. Oh, setuju Karena malah. artinya adalah kalau gue tadi kayak Brenda bilang gimana lu bisa mengusahakan itu ketika lu masih hidup gitu. Nah, kalau menurut gue sebuah kesalahan adalah ketika lu nggak tahu di mana lu salahnya. Oh, Oke, gue tambahin. Jadi ada yang namanya learned helplessness gitu ya. Jadi di mana satu kondisi orang udah miskin, dia ngelihat orang tuanya miskin, dia lihat kakek neneknya miskin, dia tuh jadi pesimis duluan karena kayak gue nggak bisa kaya deh. Orang tua gue mengusahakan itu dan nggak berhasil. Nenek kakek gue mengusahakan itu dan nggak berhasil. Jadi bukan karena dia nggak mau, tapi udah ke wire di otaknya. Kayak gue berusaha sekeras apapun tuh ini nggak bakalan berhasil gitu. Jadi bukan berarti karena mereka nggak mau berusaha, tapi ya udah melihat contoh-contoh yang ada, kayaknya gue berusaha juga percuma deh gitu. Jadi dan itu bukan maunya mereka ya, bukan dengan sengaja mereka kayak udahlah gitu. Enggak, emang kayak ya udah turun-temurun aja. Karena gimana kita berkembang, gimana kita bertumbuh, gimana kita mau belajar, itu kita belajar dari orang tua kita belajar dari orang tuanya. Ketika nggak ada yang saling mengajari, jadinya helpless gitu. Seluruh keluarganya jadi helpless. Dan itu juga katanya tercermin karena kita dulunya dijajah. Jadi secara mental memang bukan mental yang bisa step up banget karena dari dulu penuh tekanan dan itu nurun ke gen kita kan. Jadi makanya kalau katanya yang mendasari kita kenapa ke bule ada malunya ya itu tuh masih tercermin gara-gara ratusan tahun yang lalu masih ke bawah sampai sekarang gitu. Mungkin yang dibilang Mbak Nisa juga benar karena kayak gitu juga. Jadi secara temurun-temurun keluarganya ini hidupnya berat. Jadi mau nggak mau secara natural dia tuh kan udah mikir kayak gitu kan. Iya. Tapi itu menarik banget sih. Gue kayak pernah ya mikirin Indonesia tuh dulunya kenapa ya gitu. Apa yang terjadi pada Indonesia sampai orangnya tuh santai-santai banget. Kayak ya udah ya miskin juga nggak apa-apa deh. Yang penting lo cukup aja. Pertama mungkin karena kita di area tropis ya, kayak lo nggak berusaha pun lo masih akan survive gitu. Iya, soalnya kita mau lo mau ambil batang singkong lo giniin sudah langsung nunggu singkongnya gitu, nggak perlu kerja keras. Bumi tuh memberi gitu. Beda kayak tempat-tempat yang mungkin gersang ya. Jadi lo butuh ilmu pengetahuan buat bikin cara makan nih. Cara biar dapat makan nih lo perlu belajar lo. Caranya buat bercocok tanam biar dia bisa jadi tumbuh gitu. Kalau kita karena tanahnya udah subur jadi mungkin ya udah taruh nunggu gitu. Hidup tapi stunting Yud, itu kan ada tuh gue pernah ngobrol sama ibu-ibu gitu. Jadi di Flores itu banyak yang masih kayak gitu. Jadi lo kayak masih hidup dari bercocok tanam, lo makan apa yang ada di kebun lo. Anak-anaknya stunting karena memang kurang gizi, nggak bisa gitu sebenarnya. Sekarang gitu. udah nggak bisa ya? Iya nggak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya fun fact ya, Indonesia masih kerajaan Majapahit. Di Inggris tuh udah ada Universitas Oxford. Kayak itu gue kayak kok mereka kepikiran loh itu di tahun yang sama. Iya di tahun yang sama. Oke. Kayak Candi Fakta yang sangat menarik. Candi Borobudur tuh di ratusan Masehi gitu ya. Kalau iya. ke Roma, Kolosium tuh kayak udah jauh kayak apa yang membedakan peradaban kita itu gue cukup penasaran tapi ya nggak melihat itu juga. Cuman jadinya ya itu tadi gitu kita tuh terlalu chill sebenarnya. Ya udah miskin juga nggak apa-apa deh. Ya udah yang penting bisa makan. Apalagi ada culture ngebantuin tetangga yang susah. Iya kan ya. Ya udah nanti juga pasti ada yang bantu gitu-gitu. Nah tapi ini nih nextnya ya. Orang tuh bilang kalau mau memutus rantai kemiskinan itu pakai pendidikan. Kalau ini setuju apa enggak? Alif deh. Kalau gue berdasarkan pengalaman gue iya setuju. Gue ngomonginnya berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau buat gue, iya Sebagian benar. tidak kuliah ya, coba. Enggak, gue kuliah juga. Oh ya kuliah ya. Enggak, iya benar. Tapi tuh kadang akses pendidikan yang lu dapat itu nggak cukup. Karena kalau lu lahir dari keluarga yang susah dan lu kan dapat akses pendidikannya di batas tertentu yang lingkungannya juga sama kayak mereka. Jadi membantu tapi untuk lebih dari standar itu akan susah. Kecuali lu ada satu kejadian dalam hidup lu gabung sama
lu kenal sama satu orang yang bisa membawa lu ke tempat yang lebih jauh tuh bisa aja. Tapi kalau lu hidup di lingkungan yang sama, sekolah di tempat yang sama sih akan segitu-gitu aja buat gue ya. Enggak, tapi misalnya kayak lo ada di lingkungan lo gitu ya, di Citayam ya kan, tapi lo berhasil kuliah di UI gitu. Ya, jarang ada sih. Oh, jangan ada. Baik. Emang segitunya. Gue nggak tahu, bercanda aja. Tapi ya, Iya. malahan kampusnya. Nggak, tapi karena yang gue rasain ya, waktu gue ini terjadi di gue tuh di SD salah satu murid paling pintar. Nah lo, ini harus diluruskan dulu. Apakah lo salah satu murid paling pintar atau yang lainnya ternyata lebih miskin dari lo, sehingga lo yang jadi paling pintar itu terjadi di Gue kira gue paling pintar waktu gue ke SMP negeri. SMP gue kan SMP 1 Depok. Di SMP itu bodoh gue. Iya kan? Karena ternyata standar yang yang ada di tempat gue sama di kota besarnya beda banget. Bisa jadi kayak gitu jatuhnya. Iya. Dan gue berasa ngejar kayak anjing yang ini kok mereka udah diajarin waktu SD ya. Gue kok belum ya. Gue perasaan baru pertama kali belajar di sana deh gitu. Jadi memang ada kesenjangan di kualitas pendidikannya juga gitu. Jadi kalau pendidikan itu memutus atau enggak, iya bener idealnya memutus, cuma karena ada kesenjangan kualitas pendidikan, ya jadi nggak bisa 100% diiyain gitu. Gue paham sih maksud dia, karena kan gue juga sekolahnya dari Bangka kan, dari kota kecil. Nah, gue juga sebenarnya setuju. Oh ini ya, temennya Lintang bukan? Bukan Bukan, dong. Belitung. Oh, itu Belitung ya, sorry. Iya, beda dong. Beda. Jadi gue juga setuju sebenarnya pendidikan itu idealnya bisa memutus rantai kemiskinan. Nah, tapi kayak memang ada limitation gitu kan. Kayak dulu tuh gue sekolah di Bangka, terus gue punya kesempatan sekolah di Jakarta. Nah, ketika gue punya kesempatan sekolah di Jakarta, itu tuh gue benar-benar ngerasain lingkungan yang berbeda, cara pandang yang baru, dan itu juga ngasih gue peluang lebih besar buat bisa kerja di dunia yang lebih kompetitif lah. Kalau seandainya gue dari dulu cuma sekolah di Bangka, ya mungkin gue cuma akan segitu-gitu aja gitu loh. Potensi berkembangnya bakal jauh lebih kecil dibandingkan gue sekolah di Jakarta. Gue mau nanya, pertanyaan deh. Teman-teman lu sekolah di Bangka tuh sampai umur berapa? Sampai sampai SMP di Belinyu, di SMA gue pindah ke provinsi Bangkanya, lebih naik derajatnya. Belinyu tuh apa tuh? Nah, itu desa gitu lah, Kabupaten gitu. Kabupaten, kecamatan, Iya, di kecamatan oke. gitu. Terus Jalan kaki berapa jauh lu? 1 deket jam gua. oh enggak? Oh, Deket. kirain. Jadi 15 menit doang nyampe sekolah gue. Oke. Nah, terus gue pindah ke provinsi, itu aja udah ngerasa beda banget. Udah beda banget. Lingkungannya. Iya, ngekos. Oke. Oke, terus dari kuliah baru ke Jakarta. Dan itu juga jauh lebih beda daripada provinsi. Oh, perbedaannya kerasa banget. Kerasa banget. Oke. Nah, gue masih berhubungan sama teman-teman lu yang di Belinyu nggak? Yang hidupnya seumur hidup mereka tetap di Belinyu itu. Enggak lagi. Gak nyambung kan? Iya. Gak nyambung gak sih? Bukan karena brandanya sombong buat gue, karena iya, memang hidupnya udah terpisah aja gitu. Dan udah nggak relate lagi, jadi mungkin secara obrolan, secara kesempatan yang dia dapat gitu. Kayak gue kan SD Impress ya. Gara-gara gue masuk SD umur 5 tahun dan tidak ada SD yang mau menerima aku Oh, pada gue saat juga itu. 5 gitu ya. tahun. Iya Karena kan? udah bisa baca kan? Iya, karena udah bisa baca kan. Betul. Nah, habis itu kan gue paling pintar tuh di sekolah ya. Iya, paling pintar karena gizi gue paling bagus. Oke. Kayak gue pernah nanya ini nih. Jadi salah satu temen gue bilang waktu itu waktu SD ya, dia bilang tuh dia bawa makanan spesial hari itu. Spesial. Iya, spesial. Terus bagi-bagi ke temen-temennya. Lo Oke. tebak deh makanan spesialnya apa? Mie goreng. Nugget. Sosis. Bukan, keju slice. Yang mana nyokap gue tuh beli tiap bulan. Terus gue kayak ini spesialnya apa? Anak orang kaya, Bren. Beda, Bren. Kayak Livi Renata. iya ya. Cuma bedanya pakai hijab aja. Enggak, cuma kayak gue baru menyadari, oh ternyata sejauh itu gapnya, dan itu tuh baru gue sadari sekarang ya, bahwa gapnya sangat jauh, sampai yang kuliah aja tuh cuman kayak 3 orang dari SD gue. Nah, Lulus SMP nikah yuk. Betul, ya. Terjadi SD itu nih temen SD gue sumpah ya. Waktu gue SMP ada yang udah nikah. Karena memang di sana udah biasa kayak gitu, memang nggak ada, bukan dia nggak mau buat Sekolah. dapat pendidikan yang lebih tinggi, cuma emang lingkungannya cewek emang ngapain tinggi-tinggi sih, langsung Iya. nikah aja, ada yang kayak gitu. Itu kan di episode sebelumnya juga kita sempat bahas kan hidup di dalam bubble. Oh iya, benar, hidup dalam lo bubble. hidup di dalam bubble, tadi juga kan Kanisa udah sempat sampaikan itu udah turun menurun. Itu kan ada namanya bias ya, kalau kita belajar tentang psikologi finance gitu ya di QFC itu ada gitu materinya, memang itu bias. Jadi contoh, nggak usah kayak gitu instrumen investasi aja. Kenapa orang tua kita tuh lebih maksa kita untuk beli rumah? Karena mereka merasakan keuntungan ketika zaman dulu beli rumah.
Betul. Terus di buku Psychology of Money si Morgan Housel juga pernah bilang gitu, kalau lu ngomongnya sama orang-orang yang pernah kena Great Depression tahun 1929, mereka nggak akan saranin lu berinvestasi saham karena mereka ngerasain rasa sakitnya gitu. Tapi kalau lu ngomong sama Gen Z sekarang, mereka akan saranin ini kripto karena mereka merasakan keuntungannya di situ. Itu namanya kan bias ya. Nah, untuk kita keluar dari situ, dari lingkungan, dari pola asuh, memang pertama harus ada kemauan diri sendiri, yang kedua harus cari pertolongan dari luar. Iya, harus ada lingkungan luar yang mengajak kita narik gitu. Kalau enggak kita ya mau nggak mau akan hidup dalam bubble-nya. Kita akan taunya ya kehidupan yang ideal ya kayak gitu. Contoh, gue pernah nonton di YouTube ada, maksudnya orang yang bikin konten masuk-masuk ke dalam gang. Terus ada juga, gue lupa medianya apa, yang dia membahas tentang orang-orang yang tinggal di satu rumah di Jakarta, padat penduduk yang hidupnya 3 generasi bahkan beberapa kakak. Iya. Kenapa mereka nggak mau keluar dari situ? Karena mereka anggap itu hal yang biasa, Iya, itu normal. Itu hal yang normal. Mereka tidak pernah melihat dunia luar. Itu sama kejadian sama gue waktu pas usia remaja. Buru-buru gue pengen punya mimpi karena gue ngeliat teman-teman gue, oh ini tuh hidup yang normal. At the end pas gue bergaulnya ganti gitu ya, pas gue kuliah, gue ketemu orang-orang misalnya yang lebih dari gue baru tahu, oh ternyata kehidupan tuh ada loh, beragam loh yang lebih dari ini gitu. Dan ngomongin soal bias juga tuh, gue juga sempat baca soal survivor bias. Kadang orang yang udah step up dari kemiskinan jadinya udah jauh lebih kaya, itu akan ngerasa semua orang bisa kayak dia. Padahal ya bisa jadi lu bisa ini tuh karena ada ada kespesialan tertentu lah, ada bintang, rasi bintang, semuanya bla 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 bla. Ada pacanya, ada cosmological coincidence-nya lah, ada kebetulan-kebetulan yang memang semestanya mendukungnya ke arah sana gitu. Dan tapi kan nggak semua orang punya kesempatan itu. Jadi gue sering kali kalau ngeliat teman-teman, kan kita kalau udah ada di satu titik tertentu suka ngejudge yang ada di bawahnya kan. Gue tuh sering kayak gitu. Iya, gue emang agak jahat. Cuma enggak, gue kayak, kok nih orang kurang kerja keras ya. Gue mikirnya, enggak sih, mereka udah kerja keras, cuma emang batas atasnya mentok aja, kayak resistennya emang susah buat ditembus gitu. Dan itu sama lagi kayak orang bilang, itu juga dia anak tukang beca bisa kuliah di luar negeri. Seberapa banyak? Berapa ya? 1 banding berapa? Kayak atau yang kayak, gak usah kuliah, Mark Zuckerberg nggak kuliah bisa bikin Facebook. Seberapa banyak? Bukan, Mark Zuckerberg kuliahnya dropotnya dari mana? Kan kalau dropotnya dari kampus mana ya? Iya, Nggak bisa. jelas di pinggiran gitu kan ya, beda dong levelnya sama Mark Zuckerberg gitu. Atau kayak nih, Bob Sadino aja nggak kuliah. Kayak mohon maaf dia tahun berapa nih hidupnya Mercy. Tapi gara-gara nggak kuliah jadi nggak punya adab. Kemana-mana celana pendek. Nggak dong, itu parah lu, orang tua lu. Nah, tapi ini nih pertanyaan menarik ya. Kita ngomongin pendidikan itu bisa jadi salah satu cara untuk step up the game gitu ya. Tapi kenapa nih masih banyak juga emang yang udah sarjana tapi nggak juga punya pekerjaan yang layak gitu? Kalau gue suka banget waktu itu pernah nonton Dokter Tirta yang dia tampil di acara ITB, itu masih ada deh di YouTube-nya ITB gitu kan. Dia bilang, ya intinya sih beliau bilang kalau gue nggak salah tanggap ya, lu nilai bagus aja tuh sebenarnya nggak cukup juga mau lulusan misalnya di universitas terbaik gitu. Kalau lu juga nggak pernah networking gitu, nggak pernah lu diam aja di kosan, nggak pernah nongkrong sama orang lain gitu-gitu. Kadang orang mungkin menganggap itu orang dalam, tapi ya kayak kita aja deh. Gue nih contoh, gue kalau misalnya ada brand nanyain ke gue, Olive bisa nggak jadi host lah? Gue nggak bisa gitu kan jadi host. Terus mereka bisa minta rekomendasi, kira-kira siapa yang akan gue rekomendasiin? Mungkin nggak orang yang gue nggak kenal, walaupun dia followersnya misalnya 1 juta orang gitu. Ya kan, pasti kan gue akan rekomendasinya adalah orang yang Ahmad. Nggak dong. Kalau kata brandnya nggak usah itu, saya juga tahu kalau dia bisa. Pasti kan orang yang gue kenal. Betul. Gitu, yang maksudnya kenal tuh dalam artian bukan hanya dia punya kemampuan itu, tapi attitude-nya juga bagus ketika lu bisa diajak kerja sama gitu. Tapi kalau lu pinter doang tapi orang juga masih nggak tahu nih dia enak nggak sih diajakin kerja sama dan lain-lain, kesempatannya belum tentu datang juga gitu. Jadi kalau menurut gue salah satu faktornya adalah lu mau bergaul atau enggak, mau ngosongin gelas atau enggak. Kadang banyak orang pintar tapi mereka nggak mau ngosongin gelas kan ketika ketemu orang atau misalnya berhubungan sama orang. Dan sering kali tuh yang kayak gitu gara-gara dia ngerasa udah punya standar tertentu. Kayak gue, karena gue pintar, karena gue lulusan sini, kayak gue nggak mau ngerjain hal-hal di bawahnya. Padahal sekarang kesempatan yang terbuka tuh memang mungkin yang di bawahnya dulu. Sampai kalau lu ngerjain ini dengan baik bisa jadi sambil nunggu kesempatan yang lebih besarnya datang gitu. Karena kan ya emang ya ekonomi juga lagi menurun, mau nggak mau
lapangan pekerjaannya kan juga Iya. jauh lebih sulit kan sekarang gitu. Makanya gue juga waktu ngantor ya, waktu itu gue tuh selalu berusaha untuk maksudnya bukan mendekatkan ya, maksudnya untuk kayak nyapa apa segala macam termasuk sama OB, sama editor dan lain-lain. Mungkin kayak orang ngelihatnya oh mereka nggak di depan kamera gitu, buat apa misalnya deket sama mereka. Tapi menurut gue kalau kita bisa deket sama orang-orang itu ya we never know one day mereka bisa jadi apa, Betul. mereka akan ingetnya kita duluan gitu. Gue mau nambahin, berarti kan tadi poinnya adalah harus pengen belajar, terus harus punya attitude yang bagus, harus bisa networking. Terus menurut aku yang zaman sekarang yang penting dan kayaknya wajib tuh personal branding sih. Kayak percuma kita punya skill nih, tapi percuma dong kalau orang lain tuh nggak tahu gitu loh. Kalau mereka nggak ngelihat portfolio kita, dia nggak ngeliat gimana cara kita ngomong, dia nggak ngeliat gimana cara kita nyelesain masalah. Jadi Gue kayak baru sadar cara ngomongnya Brenda memang bukan warga Jakarta. Gue tuh baru, oh dia dari Bangka, gue kira dulu cadel aja. Enggak dong. Kalau baru tahu sih parah banget ya. Gue jadi blank tahu ya. Lagi. Terus. Personal branding ya? Iya, personal branding. Jadi memang selain kita harus punya skill yang dibutuhin orang zaman sekarang, kita juga harus bisa memasarkan skill kita itu. Orang lain harus tahu loh kita tuh ada gitu loh. Ini Brenda gue yakin kalau dia marah-marah Ahok versus cewek sih. Tapi Brenda tuh nggak marah-marah ya. Kitanya tuh kita Ahok banget tau gak sih? Kitanya tuh Parah lu itu nggak bilang lo bercinain gitu. lu orang. Itu setuju sih yang Brenda bilang, apalagi sekarang tuh zamannya teknologi ya, kayak kalau lu nggak bisa manfaatin teknologi, kayak gimana orang bisa tahu keberadaan lu kalau lu aja nggak pernah nunjukin diri lu, terus lu berharap ada rezeki gitu datang dengan lu Ya. cuma tidur-tiduran scroll TikTok. Ya. Oke. Kalau Bahkan sekarang mau udah jadi tidur-tiduran scroll TikTok tapi kamera depannya nyala tetap live gitu kan. Harus ada yang gini. Iya, ada yang gini gitu. Kalau dari gue sebenarnya adalah kuliah di mana tuh penting banget. Jadi Iya. jangan cuman asal kuliah. Daripada asal kuliah, mendingan lo tunggu dulu deh, gap year dulu atau kerja dulu, ngapain dulu. Tapi abis itu lo kuliah di tempat yang benar. Karena Iya. lulusan mana itu tuh dilihat banget. Di kantor-kantor ya? Iya, di kantor-kantor pertama dilihat banget. Terus yang kedua, kalau lo emang datang dari keluarga miskin, contohnya kayak suami gue ya, dia kan Gue kira dari kayak contoh kayak gue udah bilang enggak mbak, iya gue udah mau membantah sendiri. Suami gue tuh beneran miskin, dulu tuh rumahnya beneran di gang yang satu ruangan doang, yuk anaknya 4. Oke. Tapi bapaknya Berarti yang konten yang ditonton Ci Olive tuh relate banget ke suami lu ya? Yang mana Kayaknya sih? ya? Iya, suaminya dia berarti sama gue. Oh, Iya, iya. sama rumah kenakan kan. Nah, tapi tuh semuanya tuh harus kuliah anak-anaknya. Bahkan bapaknya aja tuh S1 tuh di umur 40 tahun. Jadi bapaknya lulusan SMA, habis itu kuliah setelah anak-anaknya kayak udah lebih aman, terus kuliah S1 gitu. Nah, jadi sekarang mereka bisa pindah ke lingkungan yang lebih baik, tinggal lagi di kompleks, udah nggak di gang lagi karena kuliah. Tapi pinternya adalah privilege pertama suami gue ya, bapaknya kerja di Politeknik. Oh. Jadi dulu tuh kayak admin politeknik lulusan SMA gitu kan. Iya. Dia jadi ngeliat, oh kalau lo engineer, kalau Iya. lo kuliah teknik, gaji tuh lebih besar daripada kalau lo kuliahnya jadi admin. Jadi anak-anaknya tuh kuliahnya teknik semua. Oke. Nah dengan demikian ketika kerja pertama kali gajinya nggak UMR yud, engineer itu. Engineer itu industri yang berbeda dengan misalnya media, Iya. ya kan? Dengan kayak industri-industri lain yang menggaji pertama tuh UMR. Makanya mereka berhasil keluar dari kemiskinan karena kuliah di tempat yang tepat. Oke. Makanya gue kalau sekarang orang yang penting kuliah, enggak, lo pikirin mau kuliah di mana, nanti kerjanya di mana gitu. Yang paling gila tuh kalau udah miskin kuliah kedokteran. Aduh. Iya kan, udah kuliahnya lama banget. Iya. Abis itu lo mau ngambil spesialis nggak digaji, ya kan? Nah itu enggak solusi banget sih. Meskipun lo dapat beasiswa ya, Iya. pada akhirnya susah banget mengangkat derajat keluarga lo gitu. Karena mahal, kuliahnya lama. Udah lo kuliah D3, Politeknik 3 tahun. Kelar, Jadi bisa langsung kerja bisa ya? langsung kerja di industri yang gaji tinggi, terus lo kuliah satu, kayak suami gue kuliah satunya tuh bayar sendiri akhirnya. Oh, oke. Gitu. Ya itu mungkin salah satu yang bisa dijadiin pertimbangan buat teman-teman yang nonton, kalau entah diri dia, entah keluarganya, ya kalau memang misalkan waktunya udah mau kuliah tapi pilihan kampusnya jadinya terbatas, mending ditunggu dulu. Kerja dulu deh, Kerja, kerja setahun. kumpulin duit biar bisa mungkin di tempat yang jauh lebih baik gitu. Dan mungkin salah satu yang jadi buat gue Mbak, kan tadi kita ngomongin soal bubble-bubble itu kan. Salah satu hal yang penting adalah butuhnya orang-orang yang punya pengetahuan itu terjun ke bawah. Karena bisa jadi di lingkungan itu pengetahuannya memang mandek segitu, butuh orang luar dengan pengetahuan yang baru buat biar yang kayak Ci Olive bilang, oh ada dunia kayak gini tuh, oh ada pengetahuan kayak gini tuh. Karena itu yang
kita lakuin di GMR kan, kita coba ke daerah-daerah, kasih tahu pengetahuan yang kita rasa basic di Jakarta bisa jadi di sana tuh Baru banget bukan ya. sesuatu yang basic gitu. Karena ya basic buat kita bukan basic yang sama buat orang lain gitu. Jadi butuh orang-orang kayak kita, butuh orang-orang yang mungkin udah kuliah, yang udah sarjana, entah dari dalam negeri atau luar negeri. Itu kalau mau memutus kemiskinan ya mereka perlu turun. Kalau buat gue malah jangan kasih bantuan langsung, karena itu cuma akan jadi ya sementara doang. Tapi lu butuh ngajarin, emang ya butuh effort yang gede buat ngajarin biar mereka sengaja tahu apa yang harusnya mereka lakuin biar keluar dari sana. Karena jawaban itu kalau nggak mungkin muncul dari lingkungan mereka doang gitu. Karena kalau jawabannya itu ada di lingkungan mereka, pasti dari lama mereka udah temuin cara keluarnya gitu. Berarti itu Kapasitasnya ya. solusi lo ya. Iya. Kayak gimana sih mutus rantai kemiskinan? Ini terakhir ya kita tanya satu-satu. Kalau menurut Brenda, solusi realnya gimana sih untuk memutus rantai kemiskinan? Nikah sama orang kaya. Gue baru ingat itu harusnya. Tadi jawaban gue itu dulu. sih. Iya. Singkat, padat, dan jelas gitu kan. Tapi implikasinya banyak banget. Iya. Gila. Dan harus cewek doang kayaknya bisa nikah sama orang kaya deh. Cowok tuh nggak bisa gitu. Cowok nggak bisa nikah sama orang kaya. Apa solusinya? Berusaha sih, kayak berusaha dengan resources yang kita punya sekarang, walaupun itu terbatas, walaupun sekarang nggak bisa kuliah nih, tapi kita at least masih punya internet loh, kita masih bisa nontonin YouTube edukasi-edukasi gratis, kita masih bisa belajar ngomong public speaking di kamera, kayak kita sekarang nabung-nabung aja dulu skill-skill apa yang kira-kira bisa berguna buat kita di masa depan. Jadi jangan males coba aja sih, karena memang mungkin kadang kita udah nyoba satu pintu, tapi belum berhasil. Tapi mungkin di pintu-pintu selanjutnya bakal kebuka gitu loh. Jadi kalau kita udah keburu nyerah duluan, kita udah keburu pesimis, punya mindset yang fixed mindset, udah nggak mau, udah nerima apa adanya, ya kita bakal susah buat maju ke depannya. Mungkin ini agak panjang ya. Ya, satu cara kan misalnya tadi didatengin gitu ya sama sebuah gerakan, tapi kalau misalkan belum didatengin kan kita juga harus jemput bola ya, berarti dalam diri itu harus punya keinginan dulu. Nah kalau aku sih berdasarkan pengalaman ya, dulu kita tuh sebelum tahun 2021 masih punya utang lah 200 juta apa segala macam, walaupun tidak miskin juga ya, tapi yang bisa bikin kita berkembang cepat tuh pertama yang gue pelajarin tuh dari bukunya Think, Grow and Rich itu adalah punya desire dulu. Jadi lu punya tujuan yang spesifik dulu, lu pengen kaya, duitnya berapa, spesifik. Habis itu lu punya faith. Nah tadi kayak yang Kak Anissa bilang, jangan karena aduh orang tua gue aja nggak bisa, apakah gue bisa. Faith itu penting banget gitu, keyakinan. Orang punya keinginan dong, bisa mimpi, gue pengen punya duit gitu kan 20 miliar, ya udah sebatas mimpi aja. Tapi lu harus punya faith bahwa lu percaya lu pasti bisa nyampe ke situ, oke? Nah selanjutnya adalah semua itu ada harganya. Semua hal itu ada harganya. Nah lu bisa bayar pakai apa? Oke, lu sekarang nggak punya modal, lu punya waktu, berarti lu harus lelang atau pakai waktu lu misalnya lebih banyak lagi gitu kan untuk misalnya dapetin sesuatu. Ya ini bertahap ya, nggak langsung tiba-tiba kaya gitu kan. Nah selanjutnya adalah lu harus cari lingkungan yang bener-bener sesuai sama visi misi lo. Ya kalau misalnya tadi teman-teman lu aja mindsetnya udah mentok, ya jangan terus-terusan sama mereka gitu. Bukan berarti juga lo harus musuhin mereka ya gitu. Tapi sementara waktu cari orang lainnya. Tadi kan sebenarnya bisa belajar dari sosmed juga gitu. Nah, kalau udah ketemu desire-nya dan udah fix banget, oke, gue pengen banget mencapai ini, selanjutnya adalah gue belajar dari bukunya Nafa Ramfikat di Almanak. Lu tuh harus punya sistem. Ya. Sistem pertama, lu harus jadi orang yang punya kredibilitas yang bagus. Ketika lu punya kredibilitas yang bagus, lu bisa dipercaya orang, tentunya dengan mempromosikan diri lu, tapi lu harus bisa jaga kepercayaan orang. Orang tuh pasti akan mau kerja sama lo, gitu kan? Berarti networking. Punya sistem. Sistem tuh kenapa? Nafa Ramfikat tuh di bukunya pernah bilang, dia kalau balik miskin lagi pun, kalau dia ditaruh di sebuah negara yang negara itu bisa bahasa Inggris, dia pasti bisa balik kaya lagi. Karena dia punya sistemnya. Dia punya tahu gitu caranya. Contoh, gue udah resign, oke, gue kehilangan penghasilan sekian puluh juta, tapi gue yakin gue pasti bisa balikin penghasilan itu dari hal yang lain karena gue udah punya sistemnya gitu kan, tinggal direplicate aja gitu kan. Nah selanjutnya adalah leverage. Nafa Ramfikat itu bilang leverage itu 3, people, teknologi sama modal. Kalau yang gue praktekin masih people sama teknologi ya. Kalau modal nggak modal tuh kan artinya kita minjem terus kita putarin, buat gue itu terlalu beresiko.
People itu adalah kita pakai waktunya orang supaya kita bisa ngerjain hal lain yang lebih, misalnya ngasilin duit. Betul. Gitu kan, misalnya oke, gak mesti kok gue bisnis gue harus jago Excel, gue hire orang aja. Gitu kan, misalnya buat administrasi dan lain-lain. Teknologi adalah sosial media. Nah, Farhan Fikret bilang, zaman sekarang lu tuh bisa jadi produser, bisa jadi sutradara untuk diri lo sendiri. Zaman dulu lu mau terkenal, casting masuk TV. Zaman sekarang lu bisa bikin konten, lu perkenalin diri lo. Jadi lo harus bisa manfaatin itu. Oke. Yang terakhir adalah dari bukunya Psychology of Money. Apa? Berpikir jangka panjang. Lo udah dapat penghasilan, duitnya lo harus sisihin. Artinya lo harus hidup di bawah kemampuan lo. Jangan lo penghasilannya meningkat jadi 50 juta, pengeluaran lo 50 juta juga gitu kan. Harus ada yang disimpan karena nggak selamanya kan lo harus bekerja atau misalnya cari active income gitu. Yang kedua adalah manage risiko, karena si Morgan Housel tuh bilang, dalam kehidupan kita tuh pasti ada invisible risk, resiko yang mungkin aja nggak kelihatan gitu. Jadi lo harus bisa manajemen resiko, jangan asal lo udah punya duit nih banyak dari hasil kerja lo all in ke satu. Iya kalau jadi, kalau enggak gimana? Cacing-cacing naga-naga Betul, kan iya mikirnya. kalau jadi. Apalagi kalau kalian yang udah berkeluarga, masa lo mau dibalik miskin lagi walaupun ada sistem kan buang-buang Iya, waktu. betul. Gitu kan. Terus yang terakhir adalah gue paling suka si Morgan Housel itu quotes-nya, jumlah duit yang ada di rekening lo itu adalah pendapatan dikurang ego lo. Jadi kalau mau rekening lo itu gendut, ya lo harus bisa turunin ego lo. Udah, that's it. Bagus, keren. Ada beberapa buku yang di-mention tadi ya. Terakhir dari gue ya. Nanti ada link pembelian bukunya di sini. Oke. Lihat Mbak Disa atau lihatnya Brenda. Terakhir dari gue, karena solusi dari kalian semuanya adalah berupa solusi individu ya. Sementara menurut gue kemiskinan ini nggak bisa cuma selesai pakai solusi individu, tapi juga butuh kebijakan dari negara yang lebih pro rakyat kecil gitu. Karena yang kita lihat sekarang ini di Indonesia ini kan emang timpang, abis itu emang dibiarin timpang gitu. Jadi tidak mengusahakan anak-anak yang dari bawah punya kesempatan yang lebih banyak lagi dibandingkan anak-anak yang emang udah di atas gitu. Betul. Contoh gampangnya adalah kesehatan aja ya. Ya udah lo kalau pakai BPJS dari puskesmas dari bawah gitu kan. Makanya katanya sekarang BPJS nggak bisa cover semua penyakit. Oh, iya. Harus Iya. ada tambahan asuransi swasta. Iya kan? Nah itu kan udah beda nih, lo diperlakukan berbeda karena lo miskin, dan kalau lo kaya tuh lo dalam kesehatan aja lo diperlakukan berbeda. Pendidikan juga sama. Lo kemarin gue share di story tentang sekolah negeri gue dulu ya. Terus orang bilang sekarang juga masih ada kok kak sekolah negeri yang satu kelasnya tuh 53 anak. 53, bayangin kayak banyak banget gitu kan. Sementara anak-anak orang kaya nih nggak kepikiran masuk sekolah negeri, bahkan udah nggak usah berpikir anaknya bakal di sekolah negeri gitu, karena ngapain masuk sekolah negeri. Lo membedakan pendidikan based on kualitas dan harga aja tuh udah tidak pro rakyat gitu kan. Seharusnya pendidikan ini adalah salah satu yang dibikin merata aja gitu, kualitasnya sama, guru-gurunya dibayar dengan layak, sehingga pada akhirnya semua anak punya kesempatan yang sama, regardless dia sekolah negeri atau sekolah swasta. Jadi kalau gue pro ke DPR. Dan ini ada komentar Ayo, dari saya ke DPR. guys, itu ada komentar dari anak abah guys. Ya, masuk lagi ya. Kita tunggu duduk di kursi. Ada yang mau ngajak saya masuk partai? Tapi gue ada tambahan satu lagi sih, buat gue yang Brenda bilang tuh menarik banget. Sebenarnya kan soal sosial media dan lain-lain juga ya. Kadang tuh bubble kita tuh bukan cuma di lingkungan, tapi di sosmed juga. Iya, benar. Jadi sebisa mungkin ganti algoritma lu. Karena kalau lu nontonnya yang itu terus, yang akan ditampilin ke kita kan Iya, yang sama terus. Makanya sebisa mungkin kalau lu rasa kondisi sekarang lu udah stuck, ya mungkin algoritma sosmed lu juga perlu ganti. Reset ya. Lu coba cari tontonan lain, karena gua rasa nggak ada tontonan yang nggak ada gunanya gitu. Bisa jadi ilmunya sekarang belum berguna buat lu. Cuma kan kita nggak tahu kedepannya kayak hidup bakal kayak gimana. Bisa jadi dari tontonan-tontonan itu berguna buat lo di hari kedepannya gitu. Oke, kalau begitu. Oke, kalau gitu jadi guys, segitu aja obrolan kita tentang lahir miskin bukan salahmu, tapi miskin bukan Mati miskin. Tahu apa? Lahir miskin bukan salahmu, mati miskin itu salahmu. Nah, itu dia obrolan kita. Kalau ada topik lain yang mau dibahas, langsung aja komen di bawah sini, dan jangan lupa buat like, komen, sama subscribe video ini. Plus kalau ini lu rasa bermanfaat, disebarin juga ke teman-teman lo. Dadah. Bye.